Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan SDN Bandar Agung dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bandar Agung atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bandar Agung. Pada kesempatan ini kami akan mengadakan kolaborasi aksi nyata model 1.4 yaitu tentang budaya positif, di mana nanti materi yang akan kami sajikan itu ada 6 poin. Poin pertama, ke-1 dan ke-3 itu akan disampaikan oleh Ibu Dwi Sulistiowati. Kemudian poin ke-4, 5 dan 6 itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk supaya acara kita ini lancar, marilah kita bersama-sama membuka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Bandar Agung atau yang mewakili kepada Bapak Ismail Hamisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang dalam hari ini berkenan untuk berpartisipasi kegiatan aksi nyata yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Emi Rosnaida dan juga Ibu Dwi Sulistiowati. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya mewakili Kepala Sekolah dalam hal ini ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mari kita bersama-sama untuk bisa mengikuti diskusi ataupun pemaparan nanti yang akan disampaikan oleh kedua rekan kita. Namun sebelum itu, mari Bapak Ibu kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan atau majelis yang insya Allah diberkahi. Kemudian yang kedua, sholawat teriring salam senantiasa kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Emi dan juga Bu Dwi yang telah berkenan untuk berbagi yang dalam hal ini ilmu yang saya sendiri telah merasakan, dan saya yakin ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama jika nanti kita bisa terapkan bersama-sama di sekolah kita tercinta ini. Insya Allah anak didik kita, murid kita akan menjadi generasi yang luar biasa. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, materi atau pemahaman yang ingin disampaikan oleh Bu Emi dan juga Bu Dwi yaitu tentang budaya positif.
Nah, harapannya budaya positif ini nanti bisa kita sama-sama implementasikan di sekolah kita, dimulai dari diri kita, kemudian kita ajak nanti anak didik kita di kelas masing-masing yang kemudian akan bermuara kepada sekolah kita pada umumnya. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran sehingga apa yang kita dapatkan akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, ini harapan yang selalu disampaikan juga oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya perubahan yang baik untuk sekolah kita tentu tidak bisa berjalan dengan baik apabila kita berjalan masing-masing. Tetapi perubahan itu akan sangat terasa dan akan sangat baik kita rasakan di sekolah kita apabila kita saling bekerja sama, berkolaborasi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bu Emi dan juga Bu Dwi di sini, beliau melakukan kolaborasi yang nanti mari kita sama-sama diskusikan apabila ada yang didiskusikan, kemudian apabila ada yang mungkin pemahaman yang belum kita sama-sama pahami, mungkin bisa kita sharing bersama, kita tanyakan dengan beliau berdua yang sudah mendapatkan materi sebelumnya dari pengajar praktik, kemudian dari fasilitator dan juga instruktur pembelajaran. Mungkin itu saja Bapak Ibu sambutan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari kita bersama-sama ikuti kegiatan ini dengan baik dan mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ismawan yang telah mewakili penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Sulistiawati MPD. Kepada Ibu Dwi Sulistiawati disilakan. Cek. Baik, Bapak Ibu, izin sambil berdiri. Terima kasih tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabiun. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kita semua sehingga kita bisa berkenan untuk hadir mengikuti kegiatan aksi nyata Bapak Ibu yang memang ini adalah salah satu tugas akhir dari program guru penggerak khusus di modul 1.4. Kebetulan di SD kami, SDN Negeri Bandar Lampung, ada 2 calon guru penggerak, yaitu saya sendiri dan Bu Emi Rosnaida. Kami untuk aksi nyata ini alhamdulillah sudah mendapatkan izin dari fasilitator dan dari pengajar praktik bahwa kita bisa atau diperbolehkan untuk berkolaborasi. Baik Bapak Ibu, untuk sesi yang pertama saya pribadi tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bu Emi. Baik Bapak Ibu dalam masalah ini terkait dengan budaya positif dari pemaparan materi yang sudah disampaikan tadi ada 3 pembahasan. Mungkin banyak hal yang belum saya bisa maksimal dalam menyampaikan materi ini karena saya pun masih tahap belajar. Kita berdiskusi bersama, kita belajar bersama untuk bisa sedikit tidaknya merubah kita dalam melihat pendidikan saat ini. Jadi bagaimana kita bisa menjadi teladan di hal yang sederhana dulu Bapak Ibu. Di hal yang sederhana dulu, di skup yang lebih kecil saja dulu,
baru nanti kita bisa untuk atau tergerak untuk mengajak teman-teman yang lain. Dari 3 materi ini Bapak Ibu, jika memang ada hal-hal yang masih belum kita pahami, nanti kita akan ada diskusi lagi. Tapi untuk saat ini, terima kasih banyak. Inilah yang bisa saya sampaikan, materi yang bisa saya sampaikan untuk pada siang hari ini. Dan nanti materi untuk restitusi, kemudian restitusi ya Bu Emi, lebih ke arah restitusi akan disampaikan lebih dalam kepada Bu Emi. Untuk hari ini terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri bila kita berbuat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya fi dunya wa dunya wal akhirah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Balaran, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru beserta SDN Bandar Lampung. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin dari budaya positif menyambung dari penyampaian Ibu Dwi Sulistiawati tadi, yaitu yang ketiga poin. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Nah, yang ketiga ke bawah ini mungkin akan saya paparkan. Yang pertama kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Nah, namun sebelum saya memaparkan ketiga poin tersebut, karena tadi kita sudah banyak dan panjang lebar penyampaian dari Bu Dwi Sulistiawati yang luar biasa, mungkin kita adakan ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kita tidak mengantuk ya. Nah, sekarang coba siapa yang siap untuk membuat ice breaking dari Bapak Ibu Dewan Guru? Mungkin Pak Ismawan atau siapa? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu, di sini mari kita sejenak untuk merefresh diri. Itu kita adakan ice breaking. Ice breakingnya ini saya minta berpasangan, 2 orang gitu ya. Saya punya 3 jajan. Ini nanti yang akan diperebutkan oleh Bapak Ibu. Nanti Bu Nurma dengan saya. Ice breakingnya seperti ini Bapak Ibu. Ini pakai bahasa Inggris, tapi kalau logatnya nggak Inggris, mohon maaf karena saya lahir di Indonesia. Yang pertama gini, clap itu tepuk, ya. Jadi nanti clap. Kemudian kalau boom, tepuk mejanya. Nah nanti yang terakhir teks itu ambil. Saat teks itu, nah cepet-cepetan ambil kuenya, ya. Siap ya? Ya. Teks, boom, teks, boom. Nanti saat teks, nah rebut diambil. Teks itu ambil. Kalau claps itu tepuk. Ya, siap. Ya, mungkin untuk pasangannya Bu Nurmanisi saya bisa. Oh ya, silakan. Karena Pak Ismail teman dulu ya. Ya. Siap ya Bapak Ibu. Claps, boom. Sekali aja Pak, boom. Ya, boom. Claps, boom. Clap, boom. Clap, boom.
sudah ada tertawa, saya yakin sudah mulai refresh pikirannya. Oh, sekali lagi boleh. Oke, kita ulang. Claps, 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 boom, boom, claps, boom, claps, boom, claps, boom, thanks. Ya, itu saja Bu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Emi. Iya, terima kasih, sangat luar biasa sekali ya dari Pak Ismawan atas briefingnya. Gimana Bapak Ibu, sudah muncul lagi kesemangatan untuk mendengarkan materi-materi dari saya? Iya, mudah-mudahan siap ya. Tadi yang pertama yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu kebutuhan dasar dan dunia berkualitas ya. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk kita mendapatkan keinginan kita tersebut ya. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itulah kita memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri kita ya. Nah, sedangkan kebutuhan yang ada di dalam diri kita itu ada beberapa. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga yaitu kebebasan. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Ya. Selanjutnya, nah ini adalah bentuk kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar, ada 5 di dalam bentuk diagram. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, misal dalam kasus siswa yang mengambil bekal temannya. Misal kita menemukan seanak ya di dalam lingkungan kelas kita, itu ada anak yang mengambil bekal temannya. Nah, ketika kita tanya anak tersebut, kemudian anak tersebut jawabannya adalah karena ia lapar, ya, karena tidak diberi bekal bawaan oleh orang tuanya. Nah, di situ posisi anak tersebut adalah posisi dalam keadaan kebutuhan bertahan hidup, ya. Kebutuhan bertahan hidup, ya, itu masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita temui di lingkungan sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu pernah juga mengalami posisi anak bertengkar atau posisi anak memalak temannya yang lain, ya. Mungkin ada yang biasa sering kita lakukan kasus-kasus yang terjadi di kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3, anak yang memalak temannya, meminta uang jajan temannya atau meminta jajan temannya. Nah, itu biasanya alasannya itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena kalau kita sering tanyakan, kenapa kamu mengambil jajan temannya? Karena dia ingin merasakan makanan tersebut atau karena dia itu merasa lapar. Itu adalah bentuk kebutuhan hidup yang pertama. Kemudian mungkin ada lagi contoh-contoh lain, misalkan bisa Bapak Ibu contohkan tentang kebutuhan bertahan hidup yang pernah Bapak Ibu alami atau yang pernah Bapak Ibu hadapi di kelas. Ada? Ada tidak Bapak Ibu? Nah, ya mungkin banyak sekali ya yang kita hadapi, anak-anak yang bentuknya sifatnya untuk kebutuhan atau memenuhi kebutuhan bertahan hidup, namun itu tidak bisa kita jabarkan satu persatu ya pengalaman kita. Yang sering contohnya apa? Kalau dia makan dan minum di dalam kelas. Yang sering terjadi itu kalau untuk kebutuhan untuk bertahan hidup, kalau yang sering terjadi di kelas rendah itu serta merta mereka itu langsung makan dan minum tanpa permisi.
Nah, tanpa izin. Mungkin mereka haus pada waktu itu atau mungkin lapar, makanya mereka serta merta tidak izin tapi langsung makan dan minum, tentunya untuk bertahan hidup tadi. Itu suatu kebutuhan. Iya, itu yang sering terjadi di kelas rendah itu, kelas 1, 2 maupun kelas 3. Makasih. Ya, itu tadi yang sudah dicontohkan oleh Pak Asari. Saya juga pernah menemukan pengalaman anak juga mengambil jajan temannya, ya itu juga bentuk kebutuhan hidup. Nah, yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apa sih definisi dari kasih sayang dan rasa diterima? Yaitu kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan bentuk psikologis, ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kemudian binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Ini kebutuhan dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Salah satu bentuk kasih sayang, bentuk kebutuhan kasih sayang itu kita antara saya dengan orang tua saya, atau bentuk saya menyayangi anak saya, itu adalah bentuk kasih sayang, ya. Kemudian bentuk rasa diterima. Bentuk rasa diterima itu seperti kita pada sebuah kelompok, ya. Pada sebuah kelompok kita itu ingin bentuk pengakuan dari teman-teman kita, ya. Misal, wah, saya ini bisa diterima di kelompok ini karena ada sebuah keunggulan. Berarti dengan adanya keunggulan saya yang ada di kelompok tersebut, saya diterima oleh kelompok yang ada di lingkungan tempat kita berada. Begitu juga kepada anak-anak yang lainnya, pada anak-anak kita di kelas 1 sampai kelas 6. Mereka juga mengharapkan kasih sayang dan membutuhkan rasa diterima. Bagaimana sih banyak usaha-usaha mereka untuk bisa mendapatkan kasih sayang dari teman-temannya, atau untuk bisa mendapatkan kasih sayang dari guru. Nah, bagaimana bentuknya? Kadang bentuknya itu juga bermacam-macam, ya. Bentuknya itu karena kita ingin dikasih sayang, diberi kasih sayang. Bentuk cara mereka menyampaikan bahwa saya ingin diberi kasih sayang itu kadang berbeda-beda, ya. Ada yang sepertinya memberikan bentuk kasih sayangnya itu berperilaku positif, ya. Ada juga anak yang membutuhkan kasih sayang atau mengharapkan kasih sayang itu berperilaku negatif. Jadi bagaimana kita menyikapinya supaya anak-anak tersebut, baik itu yang berlaku positif ataupun berperilaku negatif, dapat kita penuhi kasih sayang anak-anak tersebut atau murid-murid kita tersebut, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu rasa diterima, ya. Ketika kita, ya, di dalam satu kelompok kita tidak diterima, itu kan rasanya tidak enak. Nah, bagaimana cara atau usaha kita supaya kita itu bisa diterima? Mungkin kita itu ada berbagai macam cara untuk mendapatkan pengakuan tersebut. Mungkin ada cara-caranya dengan menyodorkan berbagai bentuk makanan, ya. Atau ada juga biar kita ini diterima, kita mendapatkan sebuah prestasi, ya, untuk diterima di lingkungan tersebut atau diakui di lingkungan tersebut. Nah, dari kasih sayang dan rasa diterima itu, ketika kita sudah dapatkan, ya, mungkin di situ kebutuhan kita telah terpenuhi, ya. Itu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Bisa juga kasih sayang itu bukan hanya kepada orang di lingkungan kita saja. Kasih sayang itu kita juga bisa terapkan kepada hewan ataupun tumbuhan dan sebagainya, ya. Jadi bentuk kasih sayang yang kita lakukan atau yang kita berikan itu bisa juga dilakukan kepada hewan ataupun tumbuhan yang kita pelihara. Nah, yang selanjutnya
penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat capaian, kompeten, diakui, dihormati, meliputi self-esteem, dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Nah, ini penguasaan, ya, penguasaan. Sebagai contoh, ya mungkin ketika kita menghadapi anak-anak pun kadang ingin dia itu memenuhi kebutuhannya yang dalam bentuk penguasaan. Salah satu contoh, ya, kita berada di dalam ruang kelas. Kemudian anak tersebut di dalam dirinya itu membutuhkan penguasaan, ya, kebutuhan penguasaan di dalam dirinya. Nah, kemudian ketika kita menjelaskan pelajaran, anak tersebut lari keluar, ya, anak tersebut lari keluar. Nah, sikap kita, ya, untuk memenuhi kebutuhan penguasaan anak ini akan bilang, ya, hore Bu Guru mau mengejar saya. Nah, berarti dengan kata hore Ibu Guru mau mengejar saya itu berarti anak tersebut membutuhkan penguasaan, bahwa saya ini bisa menguasai, bahwa Bu Guru juga bisa mengejar saya kalau saya melakukan tindakan, ya, itu bentuk penguasaan. Mungkin ada juga contoh-contoh lain yang bisa kita temui, ya, di lingkungan sekolah kita yang bentuknya yaitu kebutuhan penguasaan. Salah satu contohnya mungkin di situ ada kebutuhan yang meliputi tentang dianggap berharga, ya. Bagaimana sih bentuknya yang dianggap berharga? Mungkin bisa dicontohkan? Dengan anak berprestasi. Iya, mungkin dengan anak yang berprestasi menurut Bu Nurmaningsih, ya. Kemudian ada lagi membuat pencapaian, ya, seperti itu tadi, ya. Salah satu contohnya juga seperti yang sudah kita lakukan minggu-minggu kemarin, ya, yaitu dengan mengadakan berbagai macam perlombaan. Nah, di situ kita berarti di dalam bentuk kebutuhan penguasaan, yaitu mencari atau mendapatkan suatu capaian, ya. Ada juga yang kompeten atau diakui, dihormati. Nah, bagaimana supaya kita itu memenuhi kebutuhan penguasaan, yaitu dengan misal kita mendapatkan sebuah pangkat agar supaya kita mendapatkan penguasaan. Terus yang selanjutnya kebebasan, ya, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Nah, ini sebenarnya kebutuhan kebebasan ini itu banyak sekali terjadi dalam pribadi murid kita, ya, dalam diri murid kita. Tergantung kita bagaimana caranya menyikapi dari berbagai macam bentuk kebutuhan yang diharapkan atau yang diinginkan oleh siswa kita. Yang pertama yaitu kebutuhan dalam bentuk mereka perlu banyak bergerak, ya, kebebasan. Mereka perlu banyak bergerak. Jadi ketika kita juga mengajar di dalam kelas, itu banyak anak yang bergerak, yang ada yang keliling, kemudian ada yang lari-lari. Itu mungkin mereka masih membutuhkan suatu kebebasan, ya, membutuhkan suatu kebebasan, dan kita menyikapinya juga harus dengan hal yang positif. Jangan kita itu dengan adanya anak lari-lari di kelas kemudian kita menyikapinya itu dengan hal-hal yang negatif atau dengan kata-kata yang tidak baik, ya, karena itu adalah bentuk kebebasan yang mereka sesungguhnya butuhkan, ya. Selanjutnya suka mencoba-coba, ya, suka mencoba-coba.
Coba sih kalau saya naik meja, kira-kira bagaimana sih reaksi guru saya? Ya, oh kalau saya lompat dari meja ke lantai, kira-kira bagaimana rasanya? Nah, itu anak sedang dalam keadaan butuh kebebasan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Ya, banyak yang kita temui ya di kelas kita, misal kita ini mengadakan suatu permainan. Nah, selanjutnya anak tersebut cuek, tidak peduli dengan permainan tersebut. Nah, itu adalah salah satu bentuk anak tersebut saat itu membutuhkan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Mereka yang ingin bermain, saya tidak ingin bermain. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya, mencoba hal-hal baru dan menarik. Ya, contohnya bagaimana sih mencoba hal-hal baru yang menarik bagi anak-anak itu banyak sekali ya. Kadang anak-anak itu menurut kita berperilaku yang di luar nalar. Ya, berperilaku yang di luar nalar itu banyak sekali kita temui. Tapi kadang kita menyikapinya itu, oh anak ini kok seperti ini, di luar nalar. Kemudian kita juga menghadapinya juga dengan cara yang negatif, tidak mengetahui apa sih alasan mereka itu yang melakukan hal-hal tersebut. Nah, kalau kita bisa menghadapi atau mengetahui apa saja sih kebutuhan mereka itu, oh berarti mereka itu kalau ketika kita tanya, kemudian dia ingin mencoba hal-hal yang menarik, karena dia masih dalam keadaan butuh kebebasan. Ya. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Ya, kesenangan adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, kalau di ibu-ibu nih, ya, kalau di ibu-ibu ini mencari kesenangan. Ini biasanya kalau ibu-ibu ini mencari kesenangannya mungkin healing atau shopping, ya, atau scroll Shopee atau Lazada, maaf ya tidak boleh menyebutkan brandnya. Ya, mungkin jalan-jalan atau karaoke dan sebagainya, itu bentuknya adalah kita mencari kebutuhan hidup, yaitu yang disebut dengan kesenangan. Nah, selain ibu-ibu, dengan bapak-bapak, anak-anak juga begitu, Bu. Ya, anak-anak kita juga membutuhkan kesenangan. Ya, yaitu membutuhkan kesenangan dengan cara bermain bersama. Makanya kalau kita itu di dalam kelas itu ketika ada anak yang bermain, ya, ketika ada anak yang bermain, mereka sudah menyelesaikan tugas dan tidak mengganggu temannya, biarkan saja, ya, biarkan saja. Yang penting masih di dalam batas-batas kesopanan dan tidak mengganggu temannya yang lain, karena itu adalah bentuk salah satu kebutuhan dari anak tersebut. Ya, kalau kayak kita juga, ketika kita itu mengerjakan sesuatu dengan terus-menerus, ya, seperti contohnya saya saja melakukan sesuatu yang terus-menerus, menghadapi laptop terus. Nah, ada saatnya kita itu membutuhkan kesenangan. Nah, kesenangan itu bisa kita dapat dengan cara apa? Dengan cara macam-macam. Yaitu tadi, yang pertama mungkin kita bisa bermain, atau kita bisa tertawa bersama anak-anak kita, atau kalau ibu-ibu bisa shopping atau healing dan sebagainya. Nah, itu begitu juga dengan anak-anak kita. Jadi kita juga ya sebagai bapak dan ibu guru membutuhkan kesenangan, dan anak pun begitu. Kita tidak bisa monoton anak itu ketika di kelas itu harus belajar. Ada saatnya mereka butuh kesenangan, yaitu bermain, tertawa bersama dengan teman-temannya dan lainnya. Ya, itu adalah bentuk kebutuhan untuk merasa senang. Yang selanjutnya adalah dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah
adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup, kemudian membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, dunia berkualitas itu adalah segala hal yang ada di dalam diri kita itu yang sifatnya bentuk suatu yang istimewa, ya, yang ada di dalam diri kita. Yang hal yang terbaik yang pernah kita alami di dalam diri kita itu adalah dunia berkualitas. Itu bisa berisi orang-orang, misal siapa? Bisa berisi kalau kayak tadi saya sebutkan, yaitu anak-anak kita, ya, atau hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang baik, yang manis yang pernah kita alami, itu adalah dunia-dunia berkualitas. Itu menurut Pak Azhari. Mungkin ada salah satu dunia berkualitas menurut Pak Azhari yang begitu berkesan menurut Pak Azhari, mungkin ada, bisa dibagikan? Kira-kira bisa dibagikan? Bisa. Oh, 2 jam nggak selesai, ya. Coba yang sepintas saja, yang kira-kira menurut Bapak Ibu itu adalah dunia berkualitas. Kira-kira ada yang mau menyampaikan? Ya. Kalau saya tentang pekerjaan sih Bu, ketika saya itu meraih pekerjaan yang saya impikan, itu adalah salah satu dunia berkualitas saya, karena latar belakang saya pendidikan, saya seorang guru, jadi saya ingin diakui oleh pemerintah, diangkat resmi menjadi seorang guru, yaitu menjadi tenaga ASN atau P3K. Itu salah satu dunia berkualitas saya. Iya, terima kasih. Ya, berarti Pak Azhari juga sudah membagikan ya, bagaimana bentuk dunia berkualitas menurut Pak Azhari. Mungkin ada yang lain? Bu Dwi? Terima kasih buat Bu Yumi. Menarik Bu Yumi, dunia berkualitas. Kalau saya boleh memaparkan sedikit, kalau menurut saya yang dikatakan dunia berkualitas itu dimana kita bisa menjadi menyambung dari Pak Azhari. Kalau dari Pak Azhari katakan progresi, saya juga sama. Jadi bagaimana kita bisa membuat anak merasa nyaman di kelasnya dalam belajar. Itu menurut saya dunia berkualitas sebagai saya seorang pemimpin pembelajaran. Terima kasih Bu Emi. Iya, baik, terima kasih Pak Budwi. Tadi kalau ini kan masalah dunia berkualitas itu bukan hanya di lingkungan kita saja, ya, itu juga disambung dengan Bu Dwi tadi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dwi. Kita membicarakan dunia berkualitas di lingkungan anak-anak kita, peserta didik kita, ya. Dunia berkualitas yang ada di lingkungan anak-anak didik kita berarti kita masuk ke dalam dunia yang berisi orang-orang, ya. Yang berisi orang-orang itu yaitu antara kita dengan anak-anak didik kita. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini berbicara tentang penerapan disiplin di sekolah, rasanya kita perlu merenungi apa yang disampaikan oleh Dennis Gosan yang menyatakan dalam bukunya yang berjudul ini sedikit bahasa Inggris, ya, mungkin walaupun saya membacakannya kurang pas, ya harap dimaklumi ya Bapak Ibu, yaitu Restructuring School Discipline, ya, 1998, bahwa selama ini guru perlu meninjau kembali dan berintrospeksi diri bagaimana penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas yang kita lakukan selama ini, ya. Apakah yang dilakukan selama ini telah efektif, memerdekakan dan memandirikan serta berpusat pada siswa, atau justru hasilnya malah negatif, perubahan sikap yang diharapkan jauh panggang dari api, ya. Perubahan sikap yang kita harusnya inginkan seperti ini ternyata sebaliknya, ya. Nah, peserta didik dan orang tua yang menitipkan anaknya kepada kita tidak menerima perlakuan yang diberikan. Yang muncul malah resistensi, kebencian, kemarahan, dan serangan terhadap para guru atas dasar peristiwa tersebut. Nah, di bawah ini
paparan tentang 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin di sekolah yang umumnya terjadi. Mudah-mudahan dengan paparan ini bisa menjadi introspeksi diri yang dilanjutkan perbaikan langkah penerapan disiplin dengan segitiga restitusi. Ya, sini akan kita bahas. Nah, di sini ada yang disebut dengan restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Ada 5 posisi kontrol yang ada dalam restitusi. Ya, yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, ini adalah bentuk posisi kontrol yang pertama. Nah, posisi kontrol yang pertama ini itu ternyata sering sekali kita lakukan ya Bapak Ibu terhadap anak-anak kita. Ketika anak-anak kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kira-kira posisi kontrol yang pertama ini kira-kira ketika kita terapkan, ya, ketika kita terapkan ada pengaruhnya tidak kira-kira terhadap anak? Coba saya mau bertanya sekarang. Kira-kira ada pengaruhnya tidak posisi kontrol yang pertama ini kalau kita terapkan kepada anak? Ada. Bisa dijelaskan? Baik Bu Emi, pertanyaannya pasti ada pengaruhnya, apalagi posisi kontrol yang pertama itu adalah menjadi penghukum. Saya juga sedikit menyadari ada beberapa tindakan yang memang memposisikan saya sebagai seorang penghukum. Pengaruhnya kepada peserta didik tentu ada, karena dalam kita memberikan hukuman, otomatis anak itu akan langsung meresponnya dengan misalkan, besok kamu pakai sepatu warna hitam ya, baik Bu. Mereka melakukannya bukan atas dasar apa yang mereka pahami tentang peraturan sekolah, tapi saya seperti ini takut dihukum. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau kamu nggak melakukan seperti itu, awas ya. Nah, ada penekanan seperti itu. Jadi tetap akan ada pengaruh terhadap peserta didik. Terima kasih. Begitu Bu Emi. Mungkin akan dilanjut sama Pak Asari. Iya, terima kasih. Ya, lanjutkan Pak Asari. Ya, biar tambah lama. Kalau penghukum selain di kelas itu di kantor juga kayaknya pernah ada sih. Mungkin bukan cuma di sekolah kita, juga di sekolah-sekolah yang lain. Itu kan tadi ada bentuknya fisik sama verbal ya. Kalau verbal, surat-surat perjanjian itu termasuk Bu. Jadi itu juga sering seperti itu. Efeknya juga ada nggak berpengaruh. Iya, betul. Iya, itulah contoh-contoh yang mungkin dengan kita belajar ini nanti adalah apa yang harus kita terapkan ke siswa tersebut. Iya, ya. Betul sekali. Nah, itu tadi ya adalah contoh bentuk posisi kita, yaitu dalam posisi si penghukum ya. Contoh perilaku menghukum yang kita lakukan. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini dia akan selalu berkata ya dengan murid-muridnya yang melakukan pelanggaran atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu dia akan mengatakan patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini adalah bentuk posisi kita sebagai penghukum, ya, atau awas. Berarti ada sebuah ancaman. Kemudian kamu selalu saja salah, ya, kamu selalu saja salah. Karena apa kita bilang seperti itu? Karena anak itu melakukannya hanya berulang-ulang, ya, dan kita langsung memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah. Ya, kemudian ada lagi, selalu pasti selalu yang terakhir, kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Ini biasanya dalam tugas ya.
dalam tugas di dalam ruang kelas. Kadang kita memberikan teks wacana yang harus ditulis atau disalin, kemudian anak tersebut selalu tertinggal untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tersebut. Kita memposisikan diri sebagai penghukum dengan menyebutkan, kamu pasti yang selalu terakhir selesai. Nah, itu tidak boleh itu sebenarnya, karena kita dalam keadaan posisi menghukum, yang menghukum anak kita sendiri. Sedangkan posisi menghukum itu akan sangat besar sekali dampak negatifnya, bukan dampak positifnya ya Bapak Ibu, akan sangat besar sekali dampak negatifnya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Ya caranya seperti ini supaya kamu berhasil, ya cepat selesaikan. Kamu pasti yang paling akhir. Bagaimana caranya? Kita tidak memberikan anak itu jalan keluar atau solusi bagaimana caranya supaya kamu ini cepat selesai atau bagaimana. Kita langsung menghukum anak tersebut dengan kata-kata kita, yaitu dengan hukuman verbal itu tadi. Ya. Next yang selanjutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Saya juga pernah mengalami Bapak Ibu menjadi posisi pembuat merasa bersalah. Ya. Nah posisi ini kita sebagai pendidik itu seharusnya tidak melakukan hal ini, seharusnya ya, yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah ini dia ya, ini kayaknya sering juga ini kita lakukan di dalam menangani siswa-siswa yang sedang bermasalah. Kita panggil ke kantor atau kita panggil ke ruangan khusus. Nah, dengan dipanggilnya ke ruangan khusus itu anak juga sudah merasa serba salah. Wah, saya ini berbuat salah dan sebagainya. Kemudian setelah duduk anak tersebut, kita bentuknya penekanannya itu tidak tinggi suaranya. Ya, kita penekanannya rendah. Tapi itu sebenarnya sangat menyakitkan bagi anak-anak kita. Sangat sekali menyakitkan, ya. Bentuknya seperti apa? Ya, contoh-contoh kata-kata yang keluar dengan lembut. Salah satunya contohnya seperti itu. Ya, seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Suaranya sangat sekali lembut, tapi penekanannya itu membuat hati anak itu merasa sangat-sangat bersalah. Ya. Kemudian yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Saya yakin kita semua pernah mengalami itu ya Bu. Nah berarti posisi kita pada saat itu adalah posisi si pembuat merasa bersalah, ya. Nah, posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Wah, berarti saya ini tidak berguna. Dengan kata-kata yang sebenarnya halus sekali, ya. Kamu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Oh, anak tersebut merasa, wah berarti saya ini gagal, berarti saya ini tidak berarti, berarti saya ini tidak memiliki keunggulan, ya. Nah ini adalah posisi kita dalam keadaan menempatkan posisi kita dalam keadaan posisi pembuat merasa bersalah, ya. Kemudian murid juga tidak berharga. Ya, saya sangat tidak berharga dengan posisi ini. Dia merasa tidak berharga karena dengan kata-kata kita yang lembut tadi. Memang posisi kita tidak membentak-bentak, tapi pengaruhnya lebih jauh ke pengaruh negatifnya daripada yang posisi membentak itu tadi. Ya. Kemudian dia juga merasa mengecewakan orang-orang yang disayangi. Dampaknya anak menjadi murung,
tidak percaya diri, ya. Karena dia merenungi kesalahannya, dia merasa bersalah dan sebagainya, akhirnya dia menjadi bukan anak yang ceria, dia akan menjadi anak yang pemurung. Kemudian dia tidak percaya diri, bisa jadi dia mengasingkan dari teman-temannya, ya, karena merasa dia tidak berguna. Itu adalah posisi kita. Kalau bisa kita jangan pada posisi tersebut, yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ya. Nah, posisi guru yang menganggap muridnya itu sebagai teman, dia menghadapi permasalahan atau segala sesuatu itu dengan berbagai macam cara, yaitu dengan salah satunya berkata, ayolah bantulah demi Bapak, ya, dengan senyum-senyum, ya, dengan nada yang menyelaraskan dirinya seolah-olah itu kita sebagai teman, ya. Ya sudah, lain kali tidak apa-apa. Kali ini kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan, ya. Mungkin pada saat kita akan pulang nih, kita akan pulang, kemudian ruangan kita itu masih dalam keadaan tidak bagus, ya, atau tidak rapi. Nah, dalam keadaan acak-acakan. Nah, kita memposisikan sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, ya. Ibu bantu untuk membereskannya. Nah, itu kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, kalau posisi ini bisa kita terapkan sewaktu-waktu, ya. Jangan kita hanya sebagai bisanya penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sekali-kali kita bisa menerapkan sebagai teman, ya, sesuai dengan keadaan, ya, memposisikan kita sebagai teman. Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya. Ternyata ketika guru itu tidak siap untuk membantu, mungkin pada situasi yang sama, ketika anak itu mendapatkan suatu masalah, kemudian guru tersebut tidak bisa membantu, nanti anak itu akan kecewa. Karena dia sudah mengandalkan ada teman tadi, gampang teman saya ada, Bu Guru itu adalah sebagai teman saya. Nah, suatu ketika kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai teman terhadap anak tersebut, maka anak akan kecewa. Nah, saya pikir ibu ini akan selalu membantu saya karena ibu ini adalah teman saya. Tapi ketika kita tidak bisa melaksanakan itu, maka anak akan merasa kecewa, ya. Kemudian tidak mau berusaha lagi. Setelah kita lakukan tadi membantu dan sebagainya, ternyata untuk hari berikutnya ada permasalahan lagi, kita tidak bisa membantu, anak tersebut akan tidak mau berusaha bagaimana caranya untuk memenuhi atau untuk menyelesaikan permasalahannya yang mereka lakukan. Kemudian yang selanjutnya, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini juga sering sekali kita lakukan, ya. Makanya di kelas itu saya selalu menekankan, ya, untuk saling menghargai, saling menghormati, bukan hanya kepada wali kelas saja, tapi dengan guru-guru lain yang ada di SDN Bandar Agung, kita harus saling menghormati dan menghargai. Jangan sampai terjadi satu sekolah SDN Bandar Agung ini dari kelas 1 sampai kelas 6 ada salah satu orang guru yang tidak dikenal namanya oleh murid.
Nah, itu adalah salah satu bentuk yang terjadi dalam lingkungan kita, terkadang terjadi, ya. Nah, kira-kira pernah terjadi nggak hal-hal seperti itu? Pernah, ya. Posisi anak dia akan hanya patuh, ya, hanya patuh kepada wali kelasnya saja. Terkadang ketika kita mengadakan kerja bakti, kalau yang bukan nyuruhnya wali kelas, ya, yang nyuruhnya hanya misal guru bidang studi atau siapapun itu yang lain, guru yang lain, anak-anak tersebut akan lari atau tidak mematuhi. Dia hanya patuh kepada guru kelas tersebut. Nah, itu adalah salah satu posisi yang tidak kita harapkan, ya. Selanjutnya, pemantau, ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, ya. Kalau kita posisi kita sebagai pendidik itu adalah sebagai pemantau, kita terpaku kepada peraturan-peraturan yang ada, peraturan-peraturan di kelas, ya, atau peraturan-peraturan yang di sekolah. Misal, ketika mengikuti upacara anak tersebut ketinggalan, ya. Kalau kita di dalam posisi pemantau, kita akan mendatangi anak tersebut dengan berbagai macam cara bahasa kita, yaitu salah satunya adalah yang pertama, peraturannya apa di sekolah ini? Ya, kita akan langsung menanyakan kepada anak. Kita datangi anak, peraturannya apa di sekolah ini? Kita langsung menanyakan hal tersebut, ya. Mungkin anak sudah bisa langsung menjawab, tidak boleh datang terlambat, ya. Kemudian sanksi atau konsekuensi apa yang akan diterima oleh anak tersebut? Kita langsung tanyakan kepada anak, ya. Kalau kita datang terlambat, konsekuensinya apa? Sudah tertuang di dalam peraturan-peraturan sekolah, misalnya, ya. Itu adalah posisi kita pada dalam keadaan posisi pemantau, ya. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, selip, catatan, daftar, dan cek dan sebagainya. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Pak Azhari tadi, yaitu salah satunya konsekuensi, ya, Pak Azhari. Kita membuat sebuah surat perjanjian, ya, atau yang lainnya ketika kita melakukan kesalahan sekali mendapatkan mendapatkan stiker yang bentuknya menangis atau bagaimana, membuat kesalahan 2 kali begitu dapat tambahan lagi stiker yang tidak baik, ketiga kali dapat lagi stiker yang tidak baik. Mungkin kalau udah mencapai 5 kali mendapat teguran, mungkin, ya, itu adalah posisi sebagai pemantau. Nah, yang selanjutnya adalah posisi sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini adalah posisi yang seharusnya kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari menghadapi anak didik kita, ya, sebagai manajer, ya. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tidak bisa langsung menghukum, ya. Kita tidak bisa langsung membuat mereka merasa bersalah. Nah, kita di dalam posisi manajer ini, kita akan memperlakukan anak tersebut. Ketika anak melakukan kesalahan, kita akan meminta anak-anak tersebut
tersebut mempertanggungjawabkan kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian mendukungnya agar menemukan solusi. Nah, setelah kita menanyakan tanggung jawab mereka, apa yang mereka lakukan, kita juga menuntun mereka untuk menemukan solusi agar mereka tidak melakukan kesalahan tersebut lagi. Ya. Dan mereka mengetahui dan menyadari apa permasalahan yang mereka hadapi supaya mereka juga menghindarinya itu tidak dengan cara terpaksa. Karena mereka sudah menemukan solusi. Nah, itu tadi sebagai manajer. Jadi dari gabungan kelima posisi restitusi 5 kontrol tadi, itu yang seharusnya kita itu ditempatkan kepada posisi manajer. Tapi bisa juga kita sekali-kali pada suatu waktu kita tempatkan kita sebagai teman atau kita sebagai pemantau. Jangan sampai kita melakukan atau menempatkan posisi kita menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Karena penghukum dan pembuat merasa bersalah itu akan berdampak besar ke posisi yang negatif. Kalau di dalam posisi sebagai teman, pemantau, apalagi kalau manajer, itu masih banyak ya hal positif kalau di dalam memposisikan kita sebagai teman dan pemantau. Yang paling bagus adalah memposisikan kita sebagai manajer. Ya. Terus bagaimana kita memposisikan sebagai manajer? Apakah serta-merta kita itu ada tahapannya atau tidak sih? Kita memposisikan kita itu sebagai manajer ketika anak itu membuat masalah atau melakukan kesalahan. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan, ya. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, ya, apa yang kita yakini, kembali kepada keyakinan kelas yang sudah dibahas oleh Bu Dwi tadi, ya. Sebelum kita menerapkan peraturan-peraturan atau menerapkan keyakinan-keyakinan kelas itu kan kita sudah berdiskusi tuh dengan anak-anak apa sih yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Nah, ketika anak itu melakukan kesalahan, nah kita kembalikan lagi apa keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah, kemudian apakah kamu meyakininya? Setelah kita menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, anak menjawab tuh, ya. Mungkin kita saling menghargai Bu, atau kita saling menghormati Bu. Nah, kita tanyakan lagi kepada anak, kira-kira kamu yakin enggak dengan itu? Nah, kalau anak-anak sudah menjawab yakin, berarti di situ akan timbul penerapan dengan sendirinya, tidak dengan dipaksakan, ya. Jika kamu merasa yakin, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, ketika anak itu melakukan kesalahan, kemudian kita mengingatkan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat, kemudian kita tanyakan lagi, apakah kita bisa memperbaiki kesalahan yang sudah ada dengan tidak melakukan kesalahan tersebut? Nah, di situ mungkin anak akan bersedia tidak melakukan kesalahan lagi. Selanjutnya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya,
tapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dalam keadaan yang lebih baik dan kuat. Ya, jadi posisi itu adalah ketika kita menjadi manajer, ketika anak itu kembali ke teman-temannya, mereka mempunyai kekuatan dan keyakinan bahwa saya adalah orang yang bisa menjadi lebih baik, atau karakter saya akan menjadi lebih kuat ke hal yang positif. Nah, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Itu tadi yang pertama ya, bisa pemantau, bisa juga teman pada saat-saat tertentu. Tetapi namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Untuk menciptakan pada posisi ini, kita dapat menjalankan segitiga restitusi. Ya, kita pahami dulu tuh restitusi itu apa. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Secara sistematis, langkah restitusi terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Maka proses ini juga bisa disebut sebagai segitiga restitusi. Ini ya, segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Terus kalau dalam posisi validasi tindakan yang salah itu bentuknya seperti apa sih kalau kita masih sedang menghadapi anak yang bermasalah? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak ini seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian ada lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang selanjutnya, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas ini banyak sekali bahasa-bahasa yang bisa kita pakai untuk menghadapi anak yang sedang bersalah pada saat kita menstabilkan identitas. Salah satunya apa contoh untuk kita menghadapi siswa tersebut? Salah satu contohnya ini. Untuk menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, dari situ, ya, dari kata-kata itu, anak itu sudah mulai terbangun. Rasa percaya dirinya mulai terbangun. Oh, berarti bukan hanya saya saja yang pernah melakukan kesalahan. Oh, Bu Guru juga pernah merasakan membuat kesalahan. Ya. Atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Oh, berarti bukan saya aja yang pernah melakukan ini. Tapi nggak cukup hanya sampai di situ saja, ya. Nggak cukup hanya sampai menstabilkan identitas, perlu ada tindakan selanjutnya. Kalau kita hanya mentok sampai di situ, mungkin anak itu cuma bisa membandingkan bahwa saya ini tidak melakukan kesalahan sendirian. Mereka belum menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Apa yang akan kita lakukan? Yaitu menanyakan keyakinan kelas. Salah satu contoh yang bisa kita tanyakan yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ya, kembali lagi ke pembahasan yang sudah dibahas oleh Bu Dwi tadi. Ya, nih yang menstabilkan identitas ya. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini yang disebut dengan menstabilkan identitas.
Ya. Anak saat menurut kita sedang melakukan kesalahan sebenarnya masih mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang seperti kita bahas tadi, kebutuhan dasar, ada beberapa kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, salah satunya bertahan hidup, kesenangan, dan sebagainya. Jadi setiap perlakuan anak yang mereka lakukan yang menurut kita itu hal yang negatif, itu sebenarnya anak tersebut itu sedang apa? Sedang mencoba untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Tetapi ada benturan, ya. Pada posisi ini jika kita mengkritiknya atau bahkan cenderung menyalahkan, maka akan tetap membuatnya dalam posisi gagal, ya. Adakah kalimat yang dapat kita sampaikan agar menstabilkan identitas itu dapat terlaksana dengan baik? Jawabannya ada atau tidak? Ada. Contoh-contohnya seperti apa sih kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak untuk menstabilkan identitas itu? Ini adalah beberapa contohnya. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian banyak orang juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yakinlah bisa menyelesaikan masalah ini dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk kita menstabilkan masalah identitas, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Ya, ketika kita sudah memahami posisi kontrol, kita akan Kita akan berpikir secara proaktif. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita berpikirnya tidak negatif selalu, karena kita sudah memahami kebutuhan anak tersebut, ya. Jadi kita langsung menghadapi situasi tersebut, kita berpikir proaktif, ya. Kemudian kalimat-kalimat yang bisa gunakan dalam posisi tersebut adalah ini, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan, ya. Ini ya, posisi yang bisa kita, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tetapi tidak kamu lakukan, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ada juga, kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, ya. Terkadang anak itu ya, menemukan anak kita berantem di kelas, kita panggil ke kantor, kemudian kita tanya, ya, kenapa anak kamu berantem? Anak itu menjawab, karena saya itu tadi berantemnya orang tua saya disebut-sebut, ya. Akhirnya ada percekcokan hingga baku hantam, ya, anak satu dengan yang lainnya. Nah, dengan jawaban anak tersebut, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi jangan serta-merta menyalahkan, ngapain kamu, ya, nyebut-nyebutin nama orang tua dan sebagainya. Nah, itu posisinya kurang pas, ya Bu, ya, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi menambahkan sikap yang baru, ya. Mungkin ya ketika kita tadi melakukannya dengan baku hantam, nah
Kita bisa tambahkan lagi tuh sikap yang baru dengan apa? Dengan menahan emosi. Ya, menahan emosi kita kemudian membicarakannya dengan baik-baik, ya. Anak tersebut bisa terkontrol lebih positif lagi, ya. Terus yang selanjutnya menanyakan keyakinan kelas, ya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses terhadap tercapai langkah dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah kedua, maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, setelah ketiga-tiganya itu kita laksanakan, maka anak itu akan tumbuh dan termotivasi menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, jadi kita harus menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah masalah pada diri anak. Karena semua tindakan anak itu pasti ada alasannya. Ya, ada yang sifatnya membela diri, ada yang sifatnya untuk bertahan hidup, ya. Kemudian ada yang bersifatnya untuk kesenangan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru itu menghadapinya? Menghadapinya dengan cara baik-baik atau dengan cara aturan yang baik, itu yaitu dengan segitiga restitusi, ya. Nah, contoh pertanyaan di bawah ini yaitu menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas yang dibuat sebelumnya, yang seperti yang sudah dibahas oleh Bu Dwi tadi tentang keyakinan kelas, bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan sebagainya. Nah, di sini diterapkannya, ya, diterapkannya di sini, yaitu menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas yang dibuat sebelumnya. Apa pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa pakai untuk menghadapi anak yang sedang bermasalah? Yaitu apa yang kita percaya sebagai murid di kelas. Ya, kita menanyakan keyakinan kelas lagi. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, itu bisa kita tanyakan kepada anak untuk artinya untuk menumbuhkan anak tersebut bisa mendapatkan solusi dari sebuah masalah yang dia hadapi. Ya, mungkin terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan dan pembahasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya bahas dan apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.